Perkenalkan, nama saya Ridwan Ridho Rojabiansyah. Saya seorang pekerja. Saya di sini sebagai anggota di RPAI Korwil Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Ari Gumilar. Saya dari RPAI Korwil Bogor. Jabatan saya sebagai Waketum RPAI Korwil Bogor. Untuk kerjaan saya sebagai ojek online. Untuk pribadi saya, mungkin karena bertujuannya hanya untuk satu, saya berpikiran bila mana ada keluarga saya, tetangga saya, ataupun sanak keluarga saya di dalam ambulan butuh cepat-cepat ke rumah sakit, dan dengan kondisi di jalan yang amat macet itu, menurut saya butuh adanya seorang patwal ambulan gitu. Pertama kali saya itu emang pegang unit ambulan. Memang saya juga seorang driver ambulan juga. Dan pada saat saya macet waktu itu pertama kali saya lihat ada anak-anak yang mengawal dengan menggunakan rompi biru. Di situ saya mulai terinspirasi gitu. Apa yang dibilang anak-anak itu waktu itu adalah nyawa gitu. Karena saya pribadi ketika saya membawa pasien, ya memang itu tugas yang benar-benar berat menurut saya. Dan saya juga terbantu di situ, makanya saya terinspirasi pengen masuk. Sebetulnya dengan nggak masuk juga kita bisa gitu ya, namanya relawan, siapapun bisa menjadi relawan. Tetapi dengan kita masuk di RPA ini, saya beranggapan bahwa saya punya keluarga kedua di luar yang bisa saling sharing, saling bantu antar sesama. Ambulans. Tidak jarang kendaraan ini seringkali ikut terperangkap dalam kemacetan saat menempuh perjalanannya ke rumah sakit walau sedang membawa pasien kritis. Kondisi seperti inilah yang mengetuk pintu hati para pengguna sepeda motor di Kota Bogor untuk tergabung dalam komunitas relawan Patwal Ambulans Indonesia atau RPAI yang mengawal perjalanan ambulans agar terhindar dari kemacetan dan segala rintangannya. Sebenarnya ada keluh kesahnya sih, sebenarnya ada yang diibaratkan ada yang gagalnya, ada yang berhasilnya. Yang untuk yang berhasilnya, menurut saya bila mana kita dari titik rumah sakit A dan sampai rumah sakit B itu kita berhasil ngawal dengan tepat waktu dan sampai selamat pasien yang dalam ambulan, itu luar biasa menurut saya. Contohnya kejadian dari RSUD Luwiliang sampai ke RSPG Cisarua Puncak gitu. Dan sedihnya itu waktu saya juga ngawal dari Cimumbulang, Kecamatan Cimumbulang sampai KBP, itu pasiennya bayi, dan itu banyak ya ibaratkan warga sipil yang menghalangi jalan, dan alhasil kita juga ada rekan kita yang laka karena ditabrak ambulan, itu ada. Makanya sampai pasien di rumah sakit, pasiennya nggak tertolong. Untuk sukanya kita bisa membantu orang, kita bisa puas lah melihat keluarga pasien dengan mereka bisa tersenyum dengan cepat sampai ke rumah sakit. SOP itu biasanya kita gini Pak, kalau emang ada call dari rekan-rekan driver ambulan, kita rata-rata satu, nanyain dari mana dan kemana gitu. Misalkan contohnya dari Kecamatan Ciampea misalkan, letaknya di daerah mana gitu kan, ke rumah sakit RS Medika Dramaga.
Nah itu dikasih tahu dulu tuh sama drivernya, kita nanya lewat via WhatsApp biasanya gitu. Dan setelah itu kita minta serok live ataupun serok berjalan ke drivernya biar kita bisa mantau kalau emang kita nggak bisa sampai ke lokasi pertama ambulan itu jalan gitu. Kalau emang sudah diberi Sherlock live, kita nunggu di jalan. Pastinya nunggu di jalan itu titik-titik sebelum kemacetan lah jadinya. Biar setelah kemacetan kita bisa bantu gitu. Karena rata-rata khususnya untuk wilayah Bogor ini ya macetnya luar biasa menurut saya itu. Itu untuk masalah kita kawal COVID ya. Dan juga sebelumnya COVID itu ada perbedaan dari sistemnya, cara penanganannya. Kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan ambulan kalau emang itu posisi pasien COVID, dan kita tidak boleh juga bersentuhan dengan driver, apalagi masuk ruang lingkup yang kalau di rumah sakit itu ada zona yang di belakangnya nggak boleh masuk selain karyawan rumah sakit. Dan kalau misalkan dulu ya kita bebas-bebas saja gitu kan, sampai nurunin bed dalam ambulan, kita sebagai relawan untuk bantu driver gitu. Di sisi lain langsung kita masukin ke dalam IGD biasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita tidak boleh, dilarang, dan itu pun dari pusat kita RPAI juga tidak boleh kita bersentuhan langsung dengan khususnya pastinya pasien ya. Selain pasien juga langsung dengan bed yang ada di ambulan, baik pun ambulan dan driver. Pengalaman saya pribadi ya, saya waktu itu sempat saya mengawal pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit lagi. Itu membawa ibu-ibu melahirkan. Ketika itu hujan, terus jalan macet juga, sampai saya pun terjatuh ketika ngawal. Ya pertolongan dari Allah juga gitu ya. Padahal tangan saya patah, saya langsung bangun di situ karena benar-benar niat dari hati kita pengen bantu orang. Itu yang menurut saya menarik gitu. Makanya saya yakin bahwa apapun yang kita niatkan baik, insya Allah hasilnya baik, meskipun perjalanannya seperti itu gitu. Ya, menurut saya kegiatan escorting itu sih cukup bagus sih, karena di satu sisi juga membantu ambulan lebih cepat datang ke rumah sakit kan. Karena yang kita tahu masyarakat kita pun lebih seringnya kalau ada ambulan di jalan tuh kayak kesadaran untuk membuka jalan ambulan pun kayak masih kurang kan. Mungkin untuk kegiatan escorting ini bisa membantu membukakan jalan kepada ambulan itu supaya lebih cepat datang ke rumah sakit, terutama untuk kecelakaan-kecelakaan yang ada di jalan raya yang semisal ada korban yang butuh pertolongan cepat. Itu sangat membantu sekali sih kegiatan escorting menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama M. Ridwan. Saya kerja sebagai driver ambulan di Puskesmas Pasir Mulia, Kota Bogor. Tentang anak patwal ya. Istilahnya menurut saya kalau anak patwa itu dia emang membantu kinerja driver ambulan. Makanya dengan adanya anak patwal dia sangat membantu dengan kelancaran driver ambulan sendiri dan pasien tepat nyampe rumah sakit. Kalau sukanya kalau kita dikawal sama anak patwal, kerjaan kita jadi ringan. Disebut ringannya karena kita mengantarkan pasien ke rumah sakit tepat waktu. Kasus tertentu pernah saya bawa pasien, di situ nggak ada anak patwal, belum nyampe rumah sakit, pasien udah nggak ada, alias udah meninggal karena telatnya pertolongan pertama.
Penuntun keselamatan, julukan tepat bagi mereka yang memiliki hati mulia untuk mewujudkan keselamatan bagi sesama. Nah, untuk RPAI sendiri mungkin kedepannya saya sih harap yang mudah-mudahan RPAI pertama makin solid, makin maju, makin kompak, dan juga yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan atau seperti pengen unit ambulan itu pribadi, karena rencananya itu ataupun program kita RPAI Korwil Bogor itu punya ambulan, yaitu yang dengan tak membayar ataupun cuman bayarnya infak. Nah, itu kita akan menjalankan seperti itu. Kalau misalkan kita sudah terwujud ambulan itu, kita membayar infak dan itu ada kotak di dalam ambulan. Nah, untuk warga sipil ataupun warga sekitar yang mengguna jalan seperti samanya kendaraan prioritas, mohon harap bila mana ada kendaraan prioritas baik ambulan ataupun damkar dan juga kendaraan yang membawa laka lantas, itu tolong diberi jalan. Baik itu semenit berharga bagi pasien yang di dalamnya gitu. Makanya sekarang tugas kita adalah mengedukasi, karena dari pemerintah juga kurang mengedukasi. Jadi mereka warga itu kurang paham dengan adanya kendaraan prioritas. Kalau dari saya, keinginan pribadi bahkan di RPAI sendiri gitu ya, terutama di Kota Bogor ini, kita ingin diberikan bukan kebebasan ya, karena sejujurnya yang berhak mengawal itu dari kepolisian. Ya setidaknya lah memberikan perizinan untuk relawan ini, karena kita ini tidak dibayar. Jadi kita ikhlas membantu orang, tolonglah berikan jalan yang baik gitu untuk kita. Dan juga untuk masyarakat juga yang masih belum paham tentang kendaraan prioritas, tolonglah sadar. Karena masing-masing pengendara, baik pengendara ataupun pejalan kaki di jalan pun punya haknya masing-masing. Ketika mendengar sirine, mau itu dari ambulan ataupun dari damkar, tolonglah menepi sebentar. Karena ada nyawa yang harus dipertaruhkan di situ. Semoga tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia semakin bertambah akan keprioritasan kendaraan ambulans yang di setiap detiknya membawa nyawa yang harus diselamatkan. RPAI bersatu demi kepentingan